Saya baru saja kehilangan sesuatu dari rumah saya, jadi saya sekalian karena ini acaranya live, saya ingin mengumumkan barang siapa yang menemukannya. Siapa tahu ya, karena saya punya kelebihan, yaitu saya punya acara live tiap hari. Jadi saya bisa mengumumkan kepada semua masyarakat di Indonesia. Kan orang lain susah tuh di Twitter, saya bisa langsung live ya. Emang Bapak kehilangan Ya, apa? saya kehilangan gajah berwarna pink, sayapnya di tengah. Hah? Serius. Saya kehilangan seekor gajah berwarna pink, sayapnya di tengah satu. Bagi Anda yang menemukannya di jalan, mohon hentikan menggunakan narkoba. Apa sih Pak itu Pak? Nggak ngerti lalu nggak nyampe. Ngerti pada? Nggak, memang nggak nyampe. Iya. Samaan. Berarti yang on banyak juga dong? Memang. Pak please. Apaan? Gajah? Saya kehilangan gajah berwarna pink, ada sayapnya satu. Nggak ada lah itu mah. Iya, makanya nggak ada kan. Nggak ada. Nah, kalau ada yang nemuin, nah tolong udah stop pakai narkobanya. Oh. Soalnya cuma orang gila yang bisa nemuin begituan gitu. Oh, iya hampir saya nyari. Untung kalau nyari kan berarti saya kan. Iya itu. Oke, kita akan bicara tentang obat-obatan terlarang atau narkoba. Siapa di antara Anda yang pernah pakai obat-obatan terlarang? Mumpung ada polisi di sini, jadi kita bisa sekalian tunjuk jari aja. Kalau Anda tidak mau tunjuk jari, Anda tunjuk teman Anda, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya. Atau ada bandar di sini, tunjuk jari. Kalau nggak, tunjuk teman Anda juga nggak apa-apa. Coy, Tapi amit-amit. sebenarnya kelihatan, orang menggunakan obat-obatan itu kelihatan. Kalau ini jujur ya, kalau saya silahkan. Anda nggak percaya, silahkan. Saya tidak pernah menyentuh apapun jenis obat-obatan terlarang atau narkoba. Tidak pernah menyentuh, tidak pernah menggunakan. Benar. Kepolisian tidak percaya, silakan. Mau tes rambut, ayo. Iya juga ya. Iya, memang benar. Tes urin bisa lewat tes urin. Saya belum tes mau rambut pipis kok. Oh iya. Kenapa? Tapi nggak benar ya. Jadi gini, popularitas dan gaya hidup ini mempengaruhi seseorang untuk menggunakan obat-obatan. Dan kalau Anda menggunakan obat-obatan terlarang atau menggunakan narkoba, itu yang Anda dapatkan hanyalah khayalan semu. Yes, I do know bahwa rasanya itu pasti ngefly ya. Rasanya ngefly, enak dan sebagainya. Saya pernah pada saat itu, jadi pada saat saya kecelakaan itu tulang punggung saya itu lepas. Valve lepas. Dan itu luar biasa, dan sama dokter itu mau nggak mau saya harus disuntik pakai morfin. Ketika disuntik morfin itu rasanya udah fly gitu. Tapi bukan habis itu terus saya sembuh saya pakai morfin terus gitu ya. Jadi obat-obatan itu digunakan untuk sebuah kemungkinan tertentu, bukan hanya untuk Anda pakai sebagai rekreasi. Karena buat Anda yang menggunakan obat-obatan sebagai rekreasi atau sebagai cuman buat fun-fun doang, Anda itu termasuk orang ya. Orang apa nggak kelihatan? Nggak bisa kena KPI karena saya nggak ngomong apa-apa. Ya. Nah, jadi ini biasanya karena bergaul. Jadi kalau Anda punya teman yang menggunakan narkoba, jauhi teman Anda. Jangan Anda, oh nggak apa-apa lah dia yang make, gua kan enggak gitu ya. Lama-lama Anda ikut-ikutan make. Kalau nggak lama-lama Anda sial, teman Anda digerebek, Anda ikutan ketangkep. Ya kan? Bisa ketangkep. Udah megang, wah ada dititipin di tas, hati-hati. Karena semuanya bisa aja dikerjain juga bisa. Nah, belakangan ini rentetan-rentetan kasus tentang narkoba menyelimuti Indonesia, dan ternyata ada artis-artis yang terkena narkoba. Ada yang alasannya karena ingin kurus pakai narkoba, ya kan? Ingin berat badan kurang pakai narkoba. Berat badan kurang jangan pakai narkoba, amputasi tangan. Coy. Berat badan kurang, ya. Ada yang jual narkoba, Anda lihat yang terakhir ketangkap. Preti Asmara dan 7 artis lainnya. Nah, itu pasti nggak terkenal artisnya. Kenapa? Loh, kalau terkenal kan artisnya dulu, Preti Asmaranya baru di bawah. Oh iya, justru masih artis. Kalau udah Preti Asmara, 7 artis lainnya itu siapa gitu ya. Ini akhirnya kena tangkap juga. Nggak make bisa dibilang menjual. Bayangkan coba, menjual narkoba atau menggunakan narkoba. Tuh buktinya. Buktinya apa? Buktinya menggunakan narkoba tidak bisa jadi kurus. Tuh lihat Preti Asmara, kurus. Enggak. Ya kan? Iya. Nah, iya, coba kasih lihat siapa saja yang terseret kasus narkoba. Baiklah, ini ada VT artis yang terseret kasus narkoba. Silakan. Popularitas dan gaya hidup serta salah pergaulan bisa berdampak fatal. Di kalangan selebriti, narkoba bagaikan mimpi buruk yang seakan mengintai setiap saat. Baru-baru ini ada beberapa artis dan selebriti yang diduga menyalahgunakan, bahkan mengkonsumsi barang haram tersebut.
Seperti diketahui, Amar Zoni merupakan sinetron yang tenar melalui berbagai macam judul sinetronnya. Kini saat namanya sedang melejit, Amar Zoni justru masuk dalam deretan panjang kasus narkoba. Lain halnya dengan Axel Matthew Thomas, anak pesinetron Jeremy Thomas itu resmi ditahan penyidik Polda Metro Jaya pada hari Rabu 19 Juli 2017 lalu. Meski hasil tes urin dinyatakan negatif, polisi tetap menahan Axel atas tuduhan pemesanan psikotropika jenis Happy Five yang ia pesan dari Kuala Lumpur. Artis Preti Asmara menambah deretan panjang kasus dugaan penyalahgunaan yang menjerat selebritis ibu kota. Saat ditangkap, artis bertubuh gempal itu diduga tengah melakukan pesta narkoba bersama teman-temannya di dalam sebuah ruangan karaoke. Sejumlah barang bukti pun ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Tak hanya sendiri, Preti ditangkap bersama 7 orang lainnya yang diduga merupakan artis pendatang baru di dunia hiburan tanah air. Sedangkan 1 orang lainnya masih dalam pengejaran polisi. Itu Anda lihat ya, ada artis yang namanya Amar Zoni, terkenal, muda, ya kan, ganteng, pasti uangnya banyak, main sinetron dan sebagainya, fansnya banyak, ya, ketangkep pakai narkoba, nutupin mukanya, itu kan keren, nggak ada keren-kerennya. Anda menggunakan itu kok nggak ada keren-kerennya gitu, nggak bener, nggak ada keren. Terus direhab, habis direhab keluar, emang sembuh loh, belum tentu. Ya, jadi nggak ada keren-kerennya, jadi jangan sok keren gitu, sok gaul gitu ya. Wow, penting keren gitu ya, tapi menggunakan narkoba, alay. Maaf. Jadi udah pensiun? Oh iya, maaf. Tadi siapa? Axel. Axel. Saya jadi ngefans ketika saya ngelihat Axel ditangkap. Oh, kenapa, Pak? Sama bapaknya. Oke, sama si Axel. Jeremy Thomasnya keren. Brewok kayak bapak. Brewokan, ya Putih-putih. kan, putih-putih, pakai jas, nemenin anaknya, ya kan. Jeremy Thomasnya liatin, keren kan bapaknya kan? Iya, bayangkan rasanya seorang ayah ketika anaknya menggunakan obat. Kesiannya seperti apa tuh Jeremy Thomas? Saya pernah mengundang Jeremy Thomas di sini. Saya tanya sama beliau, live pada saat itu. Kalau masih ada tayangannya silahkan dicari yang tadi di YouTube. Saya tanya sama dia, bro, bener nih saya tanya. Bro, mending mana anak Anda terkena seks bebas atau narkoba? Tahu jawabannya apa Jeremy Thomas? Ini masih ada, silakan cari di YouTube. Jawaban Jeremy Thomas ke saya pada saat itu di sini adalah, saya lebih baik seks bebas. Loh, kenapa? Karena kalau seks itu manusia alami. Ya sudah, dia salah, tapi itu adalah manusia. Tapi kalau narkoba, itu karena orang-orang lain dan lingkungan dan sebagainya, dan harusnya dia bisa milih. Itu ngomong ada anaknya. Tapi ternyata seperti itu. Kesian kan ayahnya. Bayangkan kalau Anda menggunakan narkoba, kalau Anda nggak peduli dengan diri Anda sendiri, pedulilah sama orang lain. Pedulilah sama ayah Anda, ibu Anda, dan sebagainya. Kalau Preti Asmara, udahlah ya, saya nggak usah komen ya. Tadi kayaknya TV kita jadi mengecil ketika ada Preti di situ ya. Oh, enggak. Bukan TV-nya mengecil. Objeknya, Oh iya. jahat. Nah, saya mau cerita ya, ini tentang adiktif. Kenapa Anda menggunakan narkoba lalu Anda adiktif? Karena sikap dan sifat adiktif seseorang itu, ya, itu ada di mana-mana, dan itu terjadi karena itu adalah manusia. Ini contoh yang paling sederhana. Misalnya, Cika, kamu gini, tahan gini. Ini adalah sikap adiktif manusia. Secara psikologis manusia memiliki sikap adiktif. Saya turunin, tahan. Jangan tahan banget gitu, tahan biasa aja. Tahan biasa aja. Jangan dilawan banget, tapi tahan biasa, oke. Oke. Tahan biasa. Iya. Tahan biasa. Udah. Mau naik? Tahan. Tahan. Kenapa? Kamu kenapa? Rasanya apa? Magnet ya, Pak? Rasanya apa? Rasanya? apa? Tadi. Enggak. Tangan kamu ikut naik ya? Oh iya, ikut naik. Kenapa ikut naik? Ada magnet ya, Because Bapak? it is addictive. Oh. Karena perilaku yang berulang-ulang dilakukan tanpa disadari oleh seseorang membuat kecanduan pada orang tersebut. Dan itu sikapnya pada tangan secara fisik. Bagaimana dengan otak manusia? Itu cuma tangan, saya giniin, karena dia terbiasa untuk menahan. Ketika tangan saya naik ke atas, dia akan ikutan naik. Bayangkan otak kita kalah dengan sikap adiktif.
Dan kalau Anda menggunakan obat, Anda pikir, sekali aja lah, nanti enggak lagi. No, karena otak Anda kalah dengan sikap adiktif. Itu adalah contoh sikap adiktif. Dan lebih mudah ketika orangnya tidak terlalu pintar pastinya. Ayo kita terangkan. Saya ya Pak. Ya, enggak, kita terangkan ya. Anda ketika menggunakan narkoba, otak semuanya sampai paru-paru semuanya ini gambar manusia dari semuanya ini rusak dan otak Anda apa yang dipengaruhi coba? Bayangkan apa yang dipengaruhi. Frontal lobe ini adalah memori, cara Anda berpikir. Ketika Anda berpikir Anda menggunakan hal tersebut. Ketika Anda menggunakan narkoba lebih dari sebulan ya, memori Anda akan berkurang. Jadi ini kena. Oke. Learning Anda akan berkurang. Anda belajar nggak akan bisa. Makanya main sinetron cuma jual muka doang. Padahal bego. Karena nggak bisa belajar. Oke? Language and touch. Ngomong kadang-kadang saya kalau punya bintang tamu di sini ngomongnya pakai obat lu ya gitu. Enak banget Pak. Iya, ya kan? Gaplok. Nah, dan akhirnya sampai ke napasnya segala, napas cara Anda berpikir semuanya itu akan terkena. Oke, ini semuanya akan terkena. So, the question is that, do you want to use that? Balik lagi terserah Anda. Tapi saya berani meyakinkan, kalau lo pakai obat, lo nggak keren. Berapapun usia Anda pakai obat, Anda nggak keren. Masih kerenan gua lah. Buat kalian semua, jauhi narkoba, dekati duda. Gimana? Hah? Gimana? Jauhi narkoba. Dekati duda kaya. Kaya lagi. Iya, mending minta duit daripada buat beli narkoba. Ngapain bayar mahal cuman buat nggak sadar. Bener. Iya nggak Pak? Wih, bener. Iya. Kok kamu jadi murah gitu sih? Masa? Oke, baik. Nah, karena kita lihat ya narkoba ini segitu merajalelanya. Tadi saya bicara dengan Anda, kalau misalnya Anda adalah pengguna misalnya, please stop that because it's not gonna help you. Kalau Anda tahu teman Anda yang menggunakan narkoba, peringatkan mereka atau jauhi mereka. Trust me, you don't want to deal with that. Oke, kalau anak Anda, kalau Anda menggunakan narkoba, ingat orang tua Anda. Apa yang terjadi kalau Anda sudah ditangkap? Jatuh miskin, di penjara pula. And what after that? Semua kerja Anda selama ini become zero. Dan saya akan membahas tentang abis ini Tentang 1 ton sabu yang digagalin oleh penyelundupannya. kita sudah mengundang penyelundupnya. Bukan, kan penyelundupnya udah ditangkap polisi. Oh, tangkap polisi. Kita ngundang polisinya Polisinya. dengan sabu-sabunya. Nggak ada. Sabu-sabu makanan Jepang kan bisa. Oh iya, sabu-sabu. Tahu nggak sabu-sabu? Nggak tahu ya? Ih, norak sama. Kayak gimana sih Pak? Kita akan mengundang polisi-polisi yang mengungkap kasus sabu 1 ton. Dan itu adalah rekor di Indonesia. 1 ton. Setelah yang satu ini, yang mana-mana tetap dihitam gitu. Kita langsung saja mengundang, ini adalah Kombes Kabid Humas Polda Metro Jaya, Raden Prabowo Argo Yuwono. Luar biasa, Pak. Bapak lancar banget tadi ngomongnya, padahal panjang. Saya ngapalin Pak di situ. Oh gitu. Coba Anda ngapalin, siapa namanya? Lihat saya. Kombes Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono. Selamat datang Pak. Silakan duduk. Ini menarik sekali nih Pak, karena kita baru saja bahas tentang narkoba, lalu baru saja kepolisian mengukir prestasi dengan 1 ton sabu. 1 ton sabu. 1 ton sabu tuh segede apa Pak? Segede Preti Asmara. Jahat. Mungkin gedean Preti. Oke, segede apa Pak? Ya, kalau dimasukkan mobil box ada 2 mobil itu saya. Mobil box ada 2 mobil? Gitu. Wow. Nah itu, oke kita lihat headline-nya dulu coba. Kasih lihat headline-nya. Ini adalah penggagalan penyelundupan 1 ton sabu. 1 ton sabu, lihatin. Polisi amankan 1 ton sabu di kawasan Anyer.
penggerebekan 1 ton sabu di Anyer terbesar di Indonesia. Widih. 1 pelaku tewas dalam penangkapan 1 ton sabu di Anyer. Luar biasa. Ini dia ya penggerebekannya ya. Penangkapan 1 ton sabu. Oke, baik. Itu kalau sudah diambil, diamankan biasanya dikemanain itu Pak? Tapi sebelum saya jawab, Mas Dedi Ya. saya ingin nyampaikan dulu Betul. bahwa dari bulan Januari ini sampai Juni ini untuk narkotika di Polda Metro Jaya dan jajaran itu ada yang kita tangkap sudah 2.947. 2.947 Iya, 6 bulan ini ya. 6 bulan. 6 bulan. Kalau kita bagi per bulan itu rata-rata 491. Iya, berarti 400-an per Nah, bulan. sehari itu antara 15 yang kita tangkap. 15. Nah, 15 sampai 16 kasus kita tangkap. Dan itu dari pengguna, penyelundup, Nah, itu ada sabu terbanyak, itu 2.300-an sekian. Ada heroin, ada ganja, ya, macam-macam di situ. Ada bahan berbahaya juga ada di situ. Nah, jadi juga yang terbanyak adalah pengedar yang kita tangkap. pengedar. Pengedar di situ terbanyak. Kemudian yang paling banyak adalah karyawan, usia produktif. Karyawan usia Ya, produktif. betul, yang Karena pengguna itu. stres mungkin. Ya itu macam-macam lah. Gitu. Ya. Oke. Karyawan usia produktif. Usia produktif. Itu pengguna. Pengedar. Pengedar. Iya. Maksud Anda berarti dia sebagai karyawan tapi dia ngedarin juga Ya, gitu. jadi dia selain makai juga ngedaran juga. Ngedarin juga. Ya di situ. Kalau pemakai di bawah 1 gram kan dia pemakai itu. Tapi kalau sudah dia ada padanya itu di atas dari 1 gram kemudian menjual ke teman-temannya, itu kan otomatis kan pengedar di situ. Ya. Benar. Tuh, dengerin Cika. Iya, Pak ya. 491 per bulan. 421. 91 kasus sebulan. Kalau saya mah bersih. Oh iya Pak. Loh, iya, Ini Mas banyak. Dedi katanya siap berani nggak tes urin tapi tes rambut Pak. Gue mah berani mau tes apa juga berani saya mah. Nggak lihat badan gue begini. Oh iya benar. Sayang sama badan. Oh iya, iya. Bener kan? Betul itu. Sayang sama Iya. badan. Oh kirain sayang sama saya. Lanjut. Nggak, saya tadi tertarik pada Preti. Nggak terngiang-ngiang lo itu. Iya Pak, di Bapak. Siapa itu Pak? Nggak tahu. Tapi menarik ya, maksudnya ini kita nggak usah susumbar gitu ya. Tapi me as myself, saya sendiri memang saya dari dulu sangat amat anti tentang obat-obatan tersebut gitu ya. Nggak perlu jadi duta lah untuk anti ya, daripada jadi duta terus akhirnya ketangkep juga. Iya Gitu malah kan malu ya. banget. Yang penting adalah kita sehat dah gitu aja. Betul. Nah ini Pak, dapat 1 ton sabu, pertanyaan tadi. Ya. Kalau ketemu 1 ton sabu dan sebagainya, ini dikemanain endingnya Pak? Ya, jadi kita kan kerjasama dengan polisi Taiwan ya, awalnya di situ. Kita sudah ada setiap minggu itu kita koordinasi, kita ada MOU. Kita juga polisi Polda Metro pernah ke Taiwan, ya kita ke Taiwan, kita koordinasi. Kemudian juga dari polisi Taiwan juga ke Indonesia, kita rapat. Nah, dan ini adalah yang 1 ton ini pengembangan. Awalnya yang dari Jakarta Utara itu kita nangkap sekitar 100 kilo. Yang dimasukkan di dalam tabung, kayak tabung itu. Yang besi itu ya? Besi itu. Yang tabung besi itu ya? Masukkan, udah dilas. Ya, dilas. Kalau buka digergaji itu. Nah, di situ. Benar. Itu kita kembangkan kembali. Akhirnya kita mendapatkan karena negara Indonesia itu luas, pantainya juga panjang, pengawasannya juga terbatas, jalur laut. Jalur laut. Jalur laut ini jalur laut yang 1 ton ini. Gitu ya. 1 ton ini jalur Ya, jalur laut. Oke. Jadi ini kan di kemasan itu ada tulisannya Yunnan. Kalau Yunnan itu kalau kita lihat di peta itu kan di atasnya Vietnam ya, Yunnan itu. Kalau Yunnan itu mau ke Guangzhou itu harus melewati 1 kabupaten. Kemudian dari atas itu ada kapal nanti turun. Dia akan, kapal ini kan hanya BBM-nya 10 ton. Gitu ya. Jadi kan pasti dia bersinggah-singgah. Singgah di Johor, singgah di Singapura. Kemudian dia di atas Aceh itu ada kapal yang dari Myanmar tuh, yang membawa 1 ton ini. Jadi pisah, mengisinya di tengah laut. Di tengah laut. Nah, tengah laut, kemudian kapal itu turun lewat sebelah kanan Padang itu, baru masuk ke Anyer. Jadi anggota sini kita mendapat informasi itu kita buta duluan. Buta pokoknya, informasi cuma ada barang dari Taiwan mau dikirim ke Indonesia. Dari Cina ke Indonesia, orang Taiwan. Orang Taiwan, oke. Yang menggunakan laut. Nah, kita awalnya buta dulu ya. Ini di mana nanti kita? Karena kita yang rawan ini adalah pantai-pantai di Jakarta rawan semua. Itu yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada penduduknya itu yang rawan di situ. Kemudian kita dapat singkat cerita dapatlah kita informasi itu. Jadi kita anggota ini sampai tidak lebaran Mas itu. Untuk ini ngurusin anggota itu ya? itu ngurusin ini. Ya, oke. Tidak Tapi lebaran berhasil ya, ya, Pak, ya? berhasil. Kita sampai kemarin terakhir itu
Sampai lapor Pak Kapolda itu, Pak, kita udah nggak kuat Pak ini. Sabar, kita berdoa ini. Biasanya dapat langsung dapat itu. Itu udah mau putus asa itu. Udah mau putus asa ya? Putus asa. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong kalau gitu. Luar biasa banget, luar biasa sekali. Ya itu Pak, balik lagi ke pertanyaan saya. Itu dikemanain kalau sudah diambil? Nah, jadi ini kan semuanya kan narkoba itu terputus semua ya. Kita di bos besarnya di Cina sana, dia yang mengendalikan semuanya. Nah, jadi kita kan kemarin menangkap 4 orang yang membawa 1 ton itu, 4 orang itu. Dan itu pun juga unik juga, karena itu sabu dikemas biar tidak bisa kena air, dilempar di laut, itu tidak dalam kondisi tetap bagus. Kan ditarik pakai skoci itu. Nah, dan dia mengetahui dia kondisinya. Nah, kemudian barang itu rencananya kan kata dia ya, kata dari, karena ini kan cuma kurir aja. Katanya cuma di Jakarta saja. Enggak, maksud saya setelah diambil oleh kepolisian Ya. akan dikemanain itu barang? Nanti kita musnahkan. Dimusnahkan. Nah, kita musnahkan, kita sisihkan untuk pembuktian di pengadilan. Nanti kita pemusnahan. Artinya Pak, kalau misalnya kapal bisa menyelundupkan hal seperti itu, artinya ada petugas-petugas juga yang oknum juga dong untuk bisa begitu, benar nggak? Nah, jadi kita belum dapat informasi itu ya, karena kapal itu pun juga orang luar negeri semua. Oh itu orang luar Semua orang luar negeri semua. Yang kemarin ini baru sejarah ya, 1 ton sabu dengan kapalnya kita tangkap itu sejarah baru kali ini. Saya sempat membaca berita kemarin, kalau nggak salah Pak Tito atau siapa gitu mengatakan bahwa itu bahkan ada oknum polisi yang mengawal pada saat itu. Oh itu lain cerita. Itu lain cerita. Lain case. Tapi artinya kenapa saya bawa? Artinya kalau misalnya bisa seperti itu, artinya memang uangnya menggiurkan sekali Pak. Ya ini saya sebenarnya tidak mau menyampaikan masalah uang ya, nanti masyarakat bisa terkontaminasi. Betul. Mindsetnya nanti lebih baik finish itu. Tapi kalau 1 ton, jadi 1/10 harganya di tempat di Cina sana. 1/10-nya. 1/10-nya Ya, berarti 10 kali lipat jualnya di situ. Dijual di Indonesia 10 kali lipat. Itu di situ. Wow. Ya. 1/10 di sana, 10 kali lipat dapat di Indonesia. Ya. Saya tidak usah bagaimana Baik. Itu berapa orang itu Pak? Gitu. Pada saat itu? Ada awalnya 4 orang saja. 4 orang. Bukan petugas. Anggota yang ikut. Anggota yang ikut. Anggota yang ikut 1 regu ya. Ada banyak sekitar orang 15-an kita. 15-an. Ya, kita kan banyak kita kemana-mana itu. Terjadi baku tembak? Dia lari aja. Ya karena kan di pantai di hotel di Anyer itu. Nah, kemudian dia mau turun, dia melihat ada petugas, kemudian dia ada yang lari. Ya kita lumpuhkan di situ. Kita tidak tegas. Makanya saya sampaikan di sini juga Mas Dedi ya, bahwa ini kebanyakan orang asing sudah banyak yang kita lakukan tindakan tegas ya. Betul. Dari Malaysia, dari Cina, dari Taiwan, dari Afrika ya. Ada ya beberapa yang sudah kita lakukan tindakan tegas. Makanya saya mengimbau di sini ya kepada warga negara asing yang akan merusak penghasil Indonesia dengan narkotika, akan menghadapi kepolisian dengan tindakan yang tegas-tegasnya kita lakukan di situ. Pasti ya. Pasti kita tegas. Pasti ya, Ya. Jurgen. Oke, luar biasa. Keren banget. Dan kita tahu juga kemarin aja bahkan ada sampai hukuman mati segala Pak. Ya betul. Sampai berarti artinya kepolisian tidak main-main untuk hal ini. Anggota pun kalau terlibat kita pecat. Anggota pun. Anggota pun kita pecat. Kita udah komitmen sama Pak Kapolda. Gitu. Untuk anggota main-main narkoba bisa PTDH. Gitu. Berarti sebegitu merusaknya Pak. Ya itu. Sebegitu merusaknya. Makanya jangan sampai, makanya kembali kita sampaikan, jangan sampai orang asing malah mau menjajah kita Iya, betul. dengan narkoba. Jajah dengan hal yang lain. Hal yang lain. Makanya Oke. kita tidak tegas berarti. Harus tindak tegas. Kenapa ini pelaku kan udah ditangkap Pak ya? Iya. Pelakunya jadi mempunyai efek jerah nggak? Ini pelaku ini kan berganti-ganti gitu ya. Pelaku ini berganti-ganti dan ini tidak kenal dengan pelaku yang lain. Seperti yang di dermaga, yang di ABK kapal 5 orang ini. Dia nggak kenal dengan yang ada di darat, dia nggak kenal. Semua yang kendalikan dari Cina semua. Dan ini dia bawa ini dia mendapat keuntungan 1 orang itu 200 juta. 1 orang. 1 orang. Kalau yang di kapal tadi 400 juta per orang. Per orang. Ya, per orang. Per orang. Ya, kita lihat. Terus habis ditangkap nanti dia nggak jerah nggak Pak? Ya, nanti makanya kan kita mengharapkan ada hukuman yang terberat-beratnya lah. Berarti ketika ketangkap itu jadi apa namanya tidak dibalikan ke negaranya ya? Ya. Karena Kita sudah proses. jurisdiksinya Ya, Indonesia pada saat itu terjadi ya. Ya, betul. Oke, baik. Pak, luar biasa sekali atas kinerjanya, Pak. Bangga sekali dengan kepolisian Indonesia. Sama-sama ya. Oke. Seperti tadi Pak Argo sudah mengatakan bahwa apabila Anda
dari orang asing menyelundupkan narkoba ke Indonesia atau siapapun itu, kepolisian akan menindak tegas ya Pak ya. Oke, sekali lagi Pak, coba sampaikan sekali lagi terakhir Pak. kepada warga negara asing yang akan merusak bangsa Indonesia ya, merusak bangsa Indonesia dengan narkotika, berarti perang dengan kepolisian akan kita tindak tegas. Baik, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan membahas tentang artis-artis yang tersandung kasus narkoba. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik pemirsa Hitam Putih, belakangan ini banyak sekali artis-artis yang terciduk oleh kepolisian Indonesia. Tepuk tangan untuk kepolisian Indonesia. Memang kalau orang yang menggunakan narkoba, baik itu masyarakat biasa, mau karyawan, sekalipun artis, dia harus ditindak tegas. Betul? Sekalipun artis bahkan berani ditangkap oleh Pak Polisi. Dan kita akan segera mengundang polisi yang telah menciduk beberapa artis yang sudah ditangkap dan akan kita undang ke sini. Dan ini adalah salah satu target operasi dari Pak Polisi yang diduga menggunakan sabu setiap paginya. Pak Bos, ngaku sama saya. Apaan? Tiap pagi katanya suka sabu ya? Apaan? Sarapan bubur? Apaan enggak? Luar biasa lo ya tadi ya. Saya tuh padahal lagi di belakang saya cuma ngetes doang. Oh ternyata bisa sendiri ya, monolog. Bagus. Udah layak punya talk show sendiri. Oh alhamdulillah, tapi nggak ada yang nawarin. Udah nggak, serius, kamu udah layak punya talk show sendiri ya. Mudah-mudahan di tempat lain kamu bagus ya. Amin. Pak, jangan Pak. Saya mau dipecat dari Hitam Putih. Ya biar punya talk show sendiri. Oh iya. Ya, oke. Udah pergi. Oh ya, makasih. Langsung aja kita panggil AKBP Doni Alexander. Halo. Apa kabar Doni? Mas, halo. Halo Pak, silakan duduk. Silahkan duduk. Ya. Silahkan duduk. Waduh. Pertanyaan pertama. Siapa TO selanjutnya? Ya kalau Theo kita nggak bisa. Nggak bisa ngomong ya. Inisial aja Pak, ANU gitu, Anu. Siapakah TO selanjutnya? ANU. Apakah Anda? Siapa tahu? Siapa tahu. Dia bingung jawabnya. Oke. Ya. Tapi menarik sekali Pak. Ini belakangan ini banyak selebriti yang tertangkap karena menggunakan narkoba. Iya, Mas. Nah, itu artinya sebenarnya kalau dari saya, menurut saya artinya berarti sebenarnya sudah diteliti sejak lama kan. Betul. Bukan hanya baru terus ketangkep dong, harusnya dong. Sistem dan metode kami memang berawal semuanya dari informasi masyarakat. Oh, dari informasi. Berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita dalami, kita lakukan penyelidikan, dan kemudian kita lakukan penangkapan. Khusus untuk kasus Preti yang terakhir, Nah, itu tuh menarik itu. memang untuk TO kami adalah bandar. Bandar. Bandar atas nama inisial H, yang mana biasa yang kami dapat informasi sering menyuplai kepada para artis. Di situ kami dalami kurang lebih hampir 2 minggu, dan pada saat tanggal 16 Juli kemarin, pukul 1 dini hari, di Hotel Mercure wilayah Mayoran, kami dapati dan kami lakukan penangkapan saudari Preti di lobi hotel tersebut, bertemu dengan saudara H sebagai target kami, mengantarkan sejumlah uang untuk pembayaran transaksi dari narkoba. Loh, Anda sudah menangkap si H ini belum sebelumnya? Sebelumnya belum. Belum. Nah, kok Anda tahu target artis-artisnya siapa? Pada saat kami tunggu di lobi dengan penyelidikan kami, Ketemu si Preti. Preti mengantarkan uang tersebut dan tiba-tiba Hamdan turun dan bertemu. Sial dong tuh orangnya. Ya mungkin memang target kami adalah Hamdan yang mana sering menyuplai para artis. Oh. Ya di sini mungkin kebetulan Kebetulan dia gitu. saudari Preti lah Saudari yang Preti lah. mengantarkan barang tersebut. Mengantarkan Uang pembelian. uang pembelian. Pembelian 25 juta tersebut. 25 juta tersebut. 25 juta tersebut. Oke. Betul. Jadi akhirnya Anda menangkap, Kemudian kami ikutin dulu. berangkat ke atas, ke kamar, karena memang saudara tersangka bandar ini adalah penghuni hotel tersebut. Kami dapati juga dalam kamar 0,92 gram untuk penggunaan dari si bandar. Kemudian kami mengarah kepada room karaoke yang ada di hotel tersebut, room Paris, didapatilah 7
dari rekan-rekan Preti yang melakukan ataupun mengadakan party. Nah mereka tuh positif nggak Pak? Positif. Kan soalnya beritanya negatif katanya. Untuk malam pertama kita lakukan pemeriksaan, pada saat itu juga positif. Rata-rata positif met dan juga benzo. Mungkin met adalah sabu dan untuk benzo adalah H5. Kemudian dalam jangka waktu 5 hari, karena kita dalam proses penyidikan tidak mendapatkan alat bukti yang lain, dan memang dalam acuan pasal 54 harus diberikan sanksi untuk rehabilitasi, kita koordinasikan dengan untuk BNN untuk melakukan asesmen terpadu. Oke. Dari asesmen terpadu, hasil dari rekomendasi adalah rehab jalan. Nah, tapi kan sempat keluar berita negatif katanya. Pada saat pengecekan terakhir, bukan negatif, namun samar. Oh sama. Karena sudah beberapa hari. Oh ya kan sudah kelamaan. Karena sudah 5 hari, karena kita mempunyai batas waktu 6 kali 24 jam dalam proses undang-undang narkotika. 6 hari kemudian kita ajukan asesmen dan memang diserahkan kepada Badan Narkotika Kota Madia di wilayah Jakarta Selatan. Oke, jadi artinya positif ya mereka ya? Positif, malam itu positif dan disaksikan oleh dokter langsung. Kenapa dia direhab sedangkan Preti ditangkap? Karena untuk sanksi administrasi rehabilitasi memang diacu pada Undang-Undang 35 tahun 2009. Apabila tidak ditemukan barang bukti, namun positif urin telah menggunakan dan memang harus diobati. Disitulah sanksinya adalah dari pihak rekan-rekan dari tim asesmen terpadu untuk memberikan 8 kali wajib lapor selama seminggu sekali untuk melihat kondisi fisik yang bersangkutan sesuai dengan aturannya. Baik, kan pada saat penangkapan tersebut kalau nggak salah di TV Preti teriak-teriak, saya dijebak, saya dijebak. Iya. Ya. Nah pertanyaan saya gini, bagaimana seandainya misalnya saya nggak tahu nih, saya di jalan ditaruhin Inex, kan bisa aja namanya orang ya ditaruh Inex. Saya ketangkap, tapi saya bersih, dites apapun bersih. Saya dianggap sebagai apa? Untuk status sebagai tersangka kita butuh pendalaman yang panjang, Mas. Kita punya waktu 3 kali 24 jam. Kemudian kalau memang perlu pendalaman kita juga tambahkan 3 kali 24 jam. Jadi nggak semudah itu. Tidak semudah itu kita tentukan orang sebagai tersangka. Ya, saya pikir dalam proses itu kita juga butuh proses gelar perkara, dalam proses awal penangkapan sampai dengan penentuan sebagai tersangka. Itu sehingga administrasi yang ada perjalanan yang panjang. Perjalanan dan penentuan tersangka yang betul-betul secara hukum harus bisa kita. Kalau Preti sendiri sekarang statusnya apa? Status dari saudari Preti adalah selaku perantara atau pemufakatan dengan acuan pasal 132. Artinya sebagai perantara untuk menemukan dan juga memunculkan barang bukti. Berarti secara hukum lebih berat dong. Antara pengedar 114 dan 112 dan 132 itu menyatu dalam pasal terkait pengguna terkait menyediakan, menguasai dan juga mengedarkan. Apakah dia positif? Negatif. Oh negatif malah. Negatif. Oh iya. Negatif. Jualan soalnya gitu. Karena makanya mungkin kepada seluruh masyarakat bukan berarti negatif urin tidak terlibat, karena kebiasaannya yang terlibat rata-rata negatif. Makanya yang dalam acuan aturan Undang-Undang Nomor 35 terkait urin positif memang harus direhabilitasi apabila tidak ditemukan barang bukti ada padanya. Iya. Begitu, Mas. Oke. Ada nggak sih kasus dijebak tuh sebenarnya? Untuk kasus jebak menjebak mungkin tidak ada ya. Karena dalam proses ini target kita adalah bandar. Bandar narkoba yang mana yang kami dapat informasi selama 2 minggu ini kami intens melakukan penyelidikan. Baik. Jadi adalah memang sudah ada targetnya. Target kita. Dan target itu menurun ya. Menurun karena kita akan mengarah ke atas dan juga ke bawah. Iya. Dan ini juga masih dalam tahap penyidikan lebih intensif. Anda berani nangkep Preti Asmara tuh? Maksud Bapak? Maksudnya kenapa? Karena kan ini Pak, nggak dibogem Pak. Semuanya selama dia melanggar aturan yang ada dan juga melanggar hukum, kita lakukan. Enggak, saya nanya kalau sendiri-sendiri berani nggak? Ya berani dong. Berani dong. Jangan lihat ukuran badan Pak, lihatnya ukuran kesalahan. Iya ya kan gue nanya doang, siapa tahu. Kalau gue mah takut ya. Oh takut dibogem ya Pak? Iya, belajar kan siapa tahu. Belajar BJJ kan, Brazilian Jiu-Jitsu, berantem kan di bawah tuh. Bawah. Ya kan? Set, tiban selesai. Ya gimana coba. Kalau Excel? Saudara Excel, mungkin nanti kita sampaikan di acara ini. Excel adalah tersangka dalam proses pengembangan. Yang mana diawali penangkapan dari rekan-rekan Bea Cukai dengan berkoordinasi dengan polisi bandara. Yang didapati 1.118 butir Happy Five H5 yang dari luar
diamankan dan kemudian dilakukan pengembangan. Awal mulanya ditangkap saudara D, kemudian dikembangkan mengarah kepada tersangka Dimitri yang mana dicek dalam proses keterangan tersangka melakukan pemesanan yang sudah membayarkan 35 juta. Dari Dimitri diturunkan lagi ke bawah karena ada beberapa pesanan. Salah satunya saudara Excel yang mana sudah membayarkan uang sebanyak 1,5 juta kepada saudari Dimitri untuk menerima barang tersebut. Tapi Sehingga tapi diamankan. negatif. Negatif. Karena belum pakai gitu. Karena belum menerima dan menggunakan. Belum menerima dan belum menggunakan. Namun di dalam Undang-Undang Psikotropika pasal 71, memesan pun sudah dikategorikan melakukan suatu tindak pidana. Bagaimana dengan rumor yang terjadi ada efek penganiayaan kemarin tuh kan? Dalam proses rumor yang berkembang dengan sekarang ini terjadi penganiayaan. Dalam proses penangkapan dari penyidik dan penyelidik juga sudah kita tanyakan dan juga sudah memberikan statement bahwa memang mereka melakukan perlawanan. Namun perlawanan saudara Excel mungkin naluri seseorang mungkin ditangkap ataupun juga tidak tahu itu adalah kepolisian dan yang lain-lain. Mungkin apakah juga dengan ketakutannya melakukan perlawanan sehingga terjadi ada salah pahaman terjadi. Sedikit luka lah. Namun dari kami juga dari internal juga sudah melakukan penyelidikan ke dalam. Tersebut, ya biarkanlah nanti dari internal kita juga melakukan penyelidikan terhadap masalah tersebut. Kalau Amar Zoni? Untuk Amar Zoni, memang itu juga informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di lokasi syuting. Di lokasi syuting? Di lokasi syuting awalnya. Kemudian setelah ditelusuri, saudara M mengarah ke perumahan yang mana adalah tempat tinggal dari Amar. Kemudian ditunggu beberapa hari, 1 hari setelah itu dilakukan penangkapan saudara M sebelum dari Amar. Ditemukan korek api dan juga bong itu ya? Bong yang mana keterangannya baru selesai menggunakan di rumahnya tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan, didapatilah 1 toples narkotika jenis ganja yang mana disembunyikan di dalam kamar, dilakukan penggeledahan dan juga itu juga diakui. Itu diakui juga? Diakui oleh saudara Amar. Oke, baik. Ini menarik sekali. Artinya dengan si bandar ini Anda ambil bandarnya, dapat informasi, artinya Anda sekarang sudah punya TO dong? Ya, untuk target operasi memang kami selalu ada. Karena bocoran gini aja, ada artis lagi nggak? Itu aja, nggak usah nama lah. Kami berharap sudah tidak ada lagi artis-artis yang lain dengan adanya pengalaman-pengalaman ini. Tapi ada kagak? Kalau ada tidak mungkin saya pikir tidak ada lagi ya. Karena sudah melihat dengan mata kepala sendiri dalam proses penyidikan kita benar-benar letter flag ataupun juga lurus ke depan sesuai dengan aturan yang ada. Dan ini juga sebagai pembelajaran kepada yang lain. Bukan hanya untuk artis, seluruh warga negara Indonesia hindari narkoba. Termasuk juga dengan kita dari internal juga kami juga mengedepankan bersih di dalam agar karena bisa ini memberikan sampai bukan hanya artis, siapapun sampai kepolisian pun terkena juga ya. Ini benar-benar kayak racun di mana-mana gitu. Memang seperti kasus narkotika dalam menggurita Mas Dedi. Memang ini adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa untuk merusak generasi muda kita semuanya. Ya mungkin kedepannya kita harus bisa bersama-sama untuk bahu-membahu melawan hal tersebut dan juga membantu khususnya kepolisian agar bisa kita berantas untuk narkoba sampai ke akar. Mungkin sendirian ya. Baik. Oke, baik. Baik, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, Cika silakan. Iya. Cika. Kalau untuk ini Pak yang ketangkep kan kebanyakan masih anak muda ya, ada Excel, ada Amar Zoni itu pada muda-muda. Ini gimana caranya memberikan efek jerah kepada remaja-remaja itu Pak? Hukum juga dibentuk dan dibuat bukan hanya untuk memberikan efek kepada penahanan. Ya di sini juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang diatur dalam undang-undang tersebut memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi berjalan, namun juga proses hukum berjalan. Ya, untuk saudara Excel memang dilakukan rehabilitasi, namun proses hukum berjalan. Sehingga apabila nanti pada saat masa proses penyidikan selesai, ataupun juga masa penuntutan dari kejaksaan sudah masuk dalam proses pengadilan, saudara Excel akan diambil untuk melakukan persidangan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukan. Setelah itu, ancaman hukuman diserahkan kepada pengadilan,
kepada murni dari pengadilan apakah itu diberikan hukuman tindak pidana penjara ataukah juga diberikan hukuman tindak pidana rehabilitasi kembali. Jadi hukum itu memang sangat sangat adil menurut saya. Bukan berarti kita berikan efek kepada pihak para penggunanya sebagai tahanan saja, namun ada beberapa item yang diberikan haknya sebagai pengguna untuk direhabilitasi. Jadi udah pasti di penjara juga ya? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Oh, Karena tergantung nanti di pengadilan. Prosesnya masih panjang. Proses Kan masih- amit-amit gitu kan, Belum tentu. serem gitu kalau masuk penjara kan, gak enak ya, nggak ada wifi gitu kan ya? Ya, Ada beli yang paketan. Tapi Pak begini Pak, banyak kasus ketika mereka di rehab, Ya. keluar, balik lagi ketangkep. Ya. Nah gimana itu Pak? Memang situasi seperti itu memang masih sering kita dapati ya Mas Dedi. Namun di sini kita lihat peran dari keluarga sangat besar. Yang mana yang pertama faktor yang bisa memperlihatkan dan juga bisa menjaga salah satu keluarga yang sudah terlibat ataupun sudah melakukan rehabilitasi adalah pengawasan keluarga dan juga faktor lingkungan. Selama lingkungannya kita bisa sterilkan dan kita jauhkan dan juga peran serta keluarga di sini bisa memberikan support yang tinggi kepada yang bersangkutan, insya Allah saya pikir itu bisa berjalan dengan lancar ataupun bisa menghilangkan sama sekali efek untuk menggunakan kembali. Namun apabila ditinggalkan oleh keluarganya dan juga tidak ada pengawasan keluarga sama sekali dan juga kembali kepada lingkungan awalnya, kemungkinan besar bisa akan mengulangi kembali untuk melakukan. Karena lingkungan tindak ini, pidana. Parah. Lingkungan sangat besar sekali untuk yang berperan di sini. lingkungan sangat besar Bapak. Lingkungan dan keluarga sangat berperan. Oke baik. Oke Pak, mungkin untuk terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat masyarakat kita, silakan. Untuk pesan kami, tolong jauhi narkoba, bantu kepolisian untuk melakukan pengungkapan narkoba agar Indonesia bersih dari narkoba dan juga generasi muda bisa kita selamatkan dan Indonesia menjadi suatu negara yang kuat dengan generasi muda yang sehat dan jauh dari narkoba. Oke baik, terima kasih banyak Pak Doni. Kita berikan support pada kepolisian Indonesia, pada kepolisian Indonesia, mudah-mudahan Indonesia bisa bebas narkoba ya, walaupun entah berapa lama itu usaha untuk dilakukan hal seperti itu, tapi harus dimulai dari hal-hal kecil. Dan tadi sudah dikatakan bahwa keluarga sangat amat berpengaruh. Betul. Lingkungan berpengaruh, tapi keluarga juga berpengaruh. Jadi ketika mungkin ada anak Anda atau siapa yang pakai, bukan dijauhkan, tapi malah dipeluk dan diberikan Betul. perhatian kali ya Pak ya. Betul, Mas. Karena ingat tidak ada gunanya, tidak ada kebahagiaan yang Anda gunakan ketika Anda menggunakan narkoba, itu hanya semu dan palsu sebenarnya. Benar. Saya rasa ya. Drugs takes you to hell, disguise as a heaven. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Thank you. an sekian. Ada heroin, ada ganja, ya, macam-macam di situ. Ada bahan berbahaya juga ada di situ. Nah, jadi juga yang terbanyak adalah pengedar yang kita tangkap. Pengedar. Pengedar di situ terbanyak. Kemudian yang paling banyak adalah karyawan usia produktif. Karyawan usia Ya, produktif. betul, yang Karena pengguna itu. stres mungkin. Ya itu macam-macam lah. Gitu. Ya. Oke. Karyawan usia produktif. Usia produktif. Itu pengguna. Pengedar. Pengedar. Iya. Maksud Anda berarti dia sebagai karyawan tapi dia ngedarin juga Ya, gitu. jadi dia selain pakai juga ngedaran juga. Ngedarin juga. Ya di situ. Kalau pemakai di bawah 1 gram kan dia pemakai itu. Tapi kalau sudah dia ada padanya itu di atas dari 1 gram kemudian menjual ke teman-temannya, itu kan otomatis itu pengedar di situ. Ya, benar. Tuh, dengerin Cika. iya Pak ya. 451 per bulan. 421. 91 kasus sebulan. Kalau saya mah bersih. Oh iya Pak. Loh, iya, Ini Mas banyak. Dedi katanya siap berani nggak tes urin tapi tes rambut Pak. Gue mah berani mau tes apa juga berani saya iya, mah. iya. Nggak lihat badan gue begini. Oh iya benar. Sayang sama badan. Oh iya, iya. Bener kan? Betul itu. Sayang sama Iya. badan. Oh kirain sayang sama saya. Nah, lanjut. Nggak, saya tadi tertarik pada Preti. Nggak terngiang-ngiang lo itu. Iya. Iya Pak, di Bapak. Siapa itu Pak? Nggak tahu. Tapi menarik ya, maksudnya ini kita nggak usah sesumbar gitu ya. Tapi me as myself, saya sendiri memang saya dari dulu sangat amat anti tentang obat-obatan tersebut gitu ya.
nggak perlu jadi duta lah untuk anti ya, daripada jadi duta terus akhirnya ketangkep juga. Iya, malah Gitu malu kan ya. banget. Yang penting adalah kita sehat udah gitu Ya, aja. betul. Nah ini Pak, dapat 1 ton sabu, pertanyaan tadi. Ya. Kalau ketemu 1 ton sabu dan sebagainya, ini dikemanain endingnya Pak? Ya, jadi kita kan kerjasama dengan polisi Taiwan ya, awalnya di situ. Kita sudah ada setiap minggu kita koordinasi, kita ada MOU. Kita juga polisi Polda Metro pernah ke Taiwan, ya kita ke Taiwan, kita koordinasi. Kemudian juga dari polisi Taiwan juga ke Indonesia, kita rapat. Nah, dan ini adalah yang 1 ton ini pengembangan. Awalnya yang dari Jakarta Utara itu kita nangkap sekitar 100 kilo. Yang dimasukkan di dalam tabung, kayak tabung itu. Yang besi itu ya? Besi itu. Yang tabung besi itu Ya, ya? masukkan terus dilas. Ya dilas. Kalau buka digergaji itu. Nah, di situ. Benar. Itu kita kembangkan kembali. Akhirnya kita mendapatkan karena negara Indonesia itu luas, pantainya juga panjang, pengawasannya juga terbatas, jalur laut. Jalur laut. Jalur laut ini jalur laut yang 1 ton ini. Gitu ya. 1 ton ini jalur Ya, laut. jalur laut. Oke. Jadi ini kan di kemasan itu ada tulisannya Yunnan. Kalau Yunnan itu kalau kita lihat di peta itu kan di atasnya Vietnam ya, Yunnan itu. Kalau Yunnan itu mau ke Guangzhou itu harus melewati 1 kabupaten. Kemudian dari atas itu ada kapal nanti turun. Turun dia kan kapal ini kan hanya BBM-nya 10 ton. Gitu ya. Jadi kan pasti dia bersinggah-singgah. Singgah di Johor, singgah di Singapura. Kemudian dia di atas Aceh itu ada kapal yang dari Myanmar tuh, yang membawa 1 ton ini. Jadi pisah, mengisinya di tengah laut. Di tengah laut. Nah, tengah laut, kemudian kapal itu turun lewat sebelah kanan Padang itu, baru masuk ke Anyer. Jadi anggota sini kita mendapat informasi itu kita buta duluan, buta pokoknya informasi cuma ada barang dari Taiwan mau dikirim ke Indonesia, dari Cina ke Indonesia, orang Taiwan Orang Taiwan. Oke. yang menggunakan laut. Nah, kita awalnya buta dulu ya. Ini di mana nanti kita? Karena kita yang rawan ini adalah pantai-pantai di Jakarta rawan semua. Gitu. Yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada penduduknya itu yang rawan di situ. Kemudian kita dapat singkat cerita dapatlah kita informasi itu. Jadi kita anggota ini sampai tidak lebaran Mas itu. Untuk nungguin ini, ngurusin anggota itu ya? untuk ngurusin ini. Ya, oke. Tidak Tapi lebaran, berhasil ya, ya, Pak, ya? berhasil. Kita sampai kemarin terakhir itu sampai lapor Pak Kapolda itu, Pak, kita udah nggak kuat Pak ini. Sabar, kita berdoa ini. Dapat Besoknya satu. dapat Dapat langsung dapat itu. Oke. Itu udah mau putus asa itu Udah mau anggota putus itu, asa udah ya? putus asa. Oke, kasih tepuk tangan dong kalau gitu, luar biasa banget, luar biasa sekali. Ya itu Pak, balik lagi ke pertanyaan saya, itu dikemanain kalau sudah diambil? Nah, jadi ini kan semuanya kan narkoba itu terputus semua ya. Kita di bos besarnya di Cina sana, dia yang mengendalikan semuanya. Nah, jadi kita kan kemarin menangkap 4 orang yang membawa 1 ton itu, 4 orang itu. Dan itu pun juga unik juga, karena itu sabu dikemas, biar tidak bisa kena air, dilempar di laut, itu tidak dalam kondisi tetap bagus. Ya, ya. Kan ditarik pakai skoci itu. Ya, ya. Nah, dan dia mengetahui ya kondisinya. Nah, kemudian barang itu rencananya kan kata dia ya, kata dari karena ini kan cuma kurir aja. Betul. Katanya cuma di daerah Jakarta saja. Enggak, maksud saya setelah diambil oleh kepolisian Ya. akan dikemanain itu barang, dihancurkan, Nanti kita musnahkan. Nah, dimusnahkan. kita musnahkan, kita sisihkan untuk pembuktian di pengadilan. Nanti kita memusnahkan. Artinya Pak, kalau misalnya kapal bisa menyelundupkan hal seperti itu, artinya ada petugas-petugas juga yang oknum juga dong untuk bisa begitu, benar nggak? Nah, jadi kita belum dapat informasi itu ya, karena kapal itu pun Saya baru saja kehilangan sesuatu dari rumah saya, jadi saya sekalian karena ini acaranya live, saya ingin mengumumkan barang siapa yang menemukannya. Siapa tahu ya, karena saya punya kelebihan, yaitu saya punya acara live tiap hari. Jadi saya bisa mengumumkan kepada semua masyarakat di Indonesia. Kan orang lain susah tuh di Twitter, saya bisa langsung live ya. Emang Bapak kehilangan Ya, apa? saya kehilangan gajah berwarna pink, sayapnya di tengah. Hah? Serius. Saya kehilangan seekor gajah berwarna pink, sayapnya di tengah satu. Bagi Anda yang menemukannya di jalan, mohon hentikan menggunakan narkoba. Apa sih Pak itu Pak? Nggak ngerti lah, lu nggak nyampe. Ngerti pada? Nggak, memang nggak nyampe. Iya, Samaan. Berarti yang on banyak juga dong. memang. Pak please. Apaan gajah itu satu? Saya kehilangan gajah berwarna pink, ada sayapnya satu. Nggak ada lah itu mah. Iya, makanya nggak ada kan. Nggak ada. Nah, kalau ada yang nemuin, Hah? nah tolong udah stop pakai narkobanya. Oh.
Soalnya cuma orang gila yang bisa nemuin begituan gitu. Oh, iya hampir saya nyari. Untuk kalau nyari kan berarti saya kan, iya itu. Oke, kita akan bicara tentang obat-obatan terlarang atau narkoba. Siapa di antara Anda yang pernah pakai obat-obatan terlarang? Mumpung ada polisi di sini, jadi kita bisa sekalian. Tunjuk jari aja. Kalau Anda tidak mau tunjuk jari, Anda tunjuk teman Anda, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya. Atau ada bandar di sini, tunjuk jari. Kalau nggak, tunjuk teman Anda juga nggak apa-apa. Coy, Tapi amit-amit. sebenarnya kelihatan, orang menggunakan obat-obatan itu kelihatan. Kalau ini jujur ya, kalau saya silahkan. Anda nggak percaya silahkan. Saya tidak pernah menyentuh apapun jenis obat-obatan terlarang atau narkoba. Tidak pernah menyentuh, tidak pernah menggunakan. Benar. Kepolisian tidak percaya silahkan. Mau tes rambut, ayo. Iya juga ya. Iya, memang benar. Tes urin bisa lewat tes urin. Saya belum tes mau rambut. pipis kok. Oh iya. Kenapa? Tapi nggak benar ya. Jadi gini, popularitas dan gaya hidup ini mempengaruhi seseorang untuk menggunakan obat-obatan. Dan kalau Anda menggunakan obat-obatan terlarang atau menggunakan narkoba, itu yang Anda dapatkan hanyalah khayalan semu. Yes, I do know bahwa rasanya itu pasti ngefly ya. Rasanya ngefly, enak dan sebagainya. Saya pernah pada saat itu, jadi pada saat saya kecelakaan itu tulang punggung saya itu lepas. Valve lepas. Dan itu luar biasa, dan sama dokter itu mau nggak mau saya harus disuntik pakai morfin. Ketika disuntik morfin itu rasanya udah fly gitu. Tapi bukan habis itu terus saya sembuh saya pakai morfin terus gitu ya. Jadi obat-obatan itu digunakan untuk sebuah kemungkinan tertentu, bukan hanya untuk Anda pakai sebagai rekreasi. Karena buat Anda yang menggunakan obat-obatan sebagai rekreasi atau sebagai cuman buat fun-fun doang, Anda itu termasuk orang ya. Orang apa nggak kelihatan? Nggak bisa kena KPI karena saya nggak ngomong apa-apa. Ya. Nah, jadi ini biasanya karena bergaul. Jadi kalau Anda punya teman yang menggunakan narkoba, jauhi teman Anda. Jangan Anda, oh nggak apa-apa lah dia yang make, gua kan enggak gitu ya. Lama-lama Anda ikut-ikutan make. Kalau nggak lama-lama Anda sial, teman Anda digerebek, Anda ikutan ketangkep. Ya kan? Bisa ketangkep. Udah megang, wah ada dititipin di tas, hati-hati. Karena semuanya bisa aja dikerjain juga bisa. Nah, belakangan ini rentetan-rentetan kasus tentang narkoba menyelimuti Indonesia, dan ternyata ada artis-artis yang terkena narkoba. Ada yang alasannya karena ingin kurus pakai narkoba, ya kan? Ingin berat badan kurang pakai narkoba. Berat badan kurang jangan pakai narkoba, amputasi tangan. Coy. Berat badan kurang, ya. Ada yang jual narkoba, Anda lihat yang terakhir ketangkap. Preti Asmara dan 7 artis lainnya. Nah, itu pasti nggak terkenal artisnya. Kenapa? Loh, kalau terkenal kan artisnya dulu, Preti Asmaranya baru di bawah. Oh iya, justru masih artis. Nah, kalau udah Preti Asmara, 7 artis lainnya itu siapa gitu ya. Ini akhirnya kena tangkap juga. Nggak make bisa dibilang menjual. Bayangkan coba, menjual narkoba atau menggunakan narkoba. Tuh buktinya. Buktinya apa? Buktinya menggunakan narkoba tidak bisa jadi kurus. Tuh lihat Preti Asmara, kurus. Enggak. Ya kan? Iya. Ya, iya. Coba kasih lihat siapa saja yang terseret kasus narkoba. Baik Raya, ini ada VT artis yang terseret kasus narkoba, silakan. Popularitas dan gaya hidup serta salah pergaulan bisa berdampak fatal. Di kalangan selebriti, narkoba bagaikan mimpi buruk yang seakan mengintai setiap saat. Baru-baru ini ada beberapa artis dan selebriti yang diduga menyalahgunakan, bahkan mengkonsumsi barang haram tersebut. Seperti diketahui, Ahmad Zoni merupakan sinetron yang tenar melalui berbagai macam judul sinetronnya. Kini saat namanya sedang melejit, Ahmad Zoni justru masuk dalam deretan panjang kasus narkoba. Lain halnya dengan Axel Matthew Thomas, anak sinetron Jeremy Thomas itu resmi ditahan penyidik Polda Metro Jaya pada hari Rabu 19 Juli 2017 lalu. Meski hasil tes urin dinyatakan negatif, polisi tetap menahan Axel atas tuduhan pemesanan psikotropika jenis Happy Five yang ia pesan dari Kuala Lumpur. Artis Preti Asmara menambah deretan panjang kasus dugaan penyalahgunaan yang menjerat selebritis ibu kota. Saat ditangkap, artis bertubuh gempal itu diduga tengah melakukan pesta narkoba bersama teman-temannya di dalam sebuah ruangan karaoke. Sejumlah barang bukti pun ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Tak hanya sendiri, Preti ditangkap bersama 7 orang lainnya yang diduga merupakan artis pendatang baru di dunia hiburan tanah air. Sedangkan 1 orang lainnya masih dalam pengejaran polisi.
itu Anda lihat ya, ada artis yang namanya Amarzoni, terkenal, muda, ya kan, ganteng, pasti uangnya banyak, main sinetron dan sebagainya, fansnya banyak, ya, ketangkep pakai narkoba, nutupin mukanya, itu kan keren, nggak ada keren-kerennya. Anda menggunakan itu tuh Anda nggak ada keren-kerennya gitu, nggak bener nggak ada keren. Terus direhab, habis direhab keluar, emang sembuh loh? Belum tentu. Ya, jadi nggak ada keren-kerennya, jadi jangan sok keren gitu, sok gaul gitu ya. Wow, penting keren gitu ya, tapi menggunakan narkoba, alay. Maaf. Jadi udah pensiun? Oh iya, maaf. Tadi siapa? Excel. Excel. Saya jadi ngefans ketika saya ngelihat Excel ditangkap. Oh, kenapa, Pak? Sama bapaknya. Oke, sama si Excel. Jeremy Thomasnya keren. Brewok kayak bapak. Brewokan, ya Putih-putih. kan, putih-putih, pakai jas, nemenin anaknya, ya kan, Jeremy Thomasnya liatin, keren kan bapaknya kan? Iya, bayangkan rasanya seorang ayah ketika anaknya menggunakan obat. Kesiannya seperti apa tuh Jeremy Thomas? Saya pernah mengundang Jeremy Thomas di sini. Saya tanya sama beliau, live pada saat itu. Kalau masih ada tayangannya silahkan dicari yang tadi di YouTube. Saya tanya sama dia, bro, bener nih saya tanya, bro, mending mana anak Anda terkena seks bebas atau narkoba? Tahu jawabannya apa Jeremy Thomas? Ini masih ada, silakan cari di YouTube. Jawaban Jeremy Thomas ke saya pada saat itu di sini adalah, saya lebih baik seks bebas. Loh, kenapa? Karena kalau seks itu manusia alami. Ya sudah, dia salah, tapi itu adalah manusia. Tapi kalau narkoba, itu karena orang-orang lain dan lingkungan dan sebagainya, dan harusnya dia bisa milih. Itu ngomong ada anaknya. Tapi ternyata seperti itu. Kesian kan ayahnya. Bayangkan kalau Anda menggunakan narkoba, kalau Anda nggak peduli dengan diri Anda sendiri, pedulilah sama orang lain. Pedulilah sama ayah Anda, ibu Anda, dan sebagainya. Kalau Preti Asmara, udahlah ya, saya nggak usah komen ya. Tadi kayaknya TV kita jadi mengecil ketika ada Preti di situ ya. Oh, enggak. Bukan TV-nya mengecil. Objeknya, Oh iya. jahat. Nah, saya mau cerita ya, ini tentang adiktif. Kenapa Anda menggunakan narkoba lalu Anda adiktif? Karena sikap dan sifat adiktif seseorang itu, ya, itu ada di mana-mana, dan itu terjadi karena itu adalah manusia. Ini contoh yang paling sederhana. Misalnya, Cika, kamu gini, tahan gini. Ini adalah sikap adiktif manusia. Secara psikologis manusia memiliki sikap adiktif. Saya turunin, tahan. Jangan tahan banget gitu, tahan biasa aja. Tahan biasa aja. Jangan dilawan banget, tapi tahan biasa, oke. Oke. Tahan biasa. Oke. Tahan biasa. Udah. Mau naik? Tahan. Tahan. Kenapa? Kamu kenapa? Rasanya apa? Magnet ya, Pak? Rasanya apa? Rasanya? Apa? Tadi. Enggak. Tangan kamu ikut naik ya? Oh iya, ikut naik. Kenapa ikut naik? Ada magnet ya, Because Bapak? it is addictive. Oh. Karena perilaku yang berulang-ulang dilakukan tanpa disadari oleh seseorang membuat kecanduan pada orang tersebut. Dan itu sikapnya pada tangan secara fisik. Bagaimana dengan otak manusia? Itu cuma tangan, saya giniin, karena dia terbiasa untuk menahan. Ketika tangan saya naik ke atas, dia akan ikutan naik. Bayangkan otak kita kalah dengan sikap adiktif. Dan kalau Anda menggunakan obat, Anda pikir, sekali aja lah, nanti enggak lagi. No, karena otak Anda kalah dengan sikap adiktif. Itu adalah contoh sikap adiktif. Dan lebih mudah ketika orangnya tidak terlalu pintar pastinya. Ayo kita terangkan. Saya ya, Pak? Ya, enggak, kita terangkan ya. Anda ketika menggunakan narkoba, otak semuanya sampai paru-paru semuanya ini gambar manusia, dari semuanya ini rusak dan otak Anda apa yang dipengaruhi coba? Bayangkan apa yang dipengaruhi? Frontal lobe ini adalah memori, cara Anda berpikir. Ketika Anda berpikir Anda menggunakan hal tersebut. Ketika Anda menggunakan narkoba lebih dari sebulan ya, memori Anda akan berkurang. Jadi ini kena. Oke. Learning Anda akan berkurang. Anda belajar nggak akan bisa. Makanya main sinetron cuma jual muka doang. Padahal bego. Karena nggak bisa belajar. Oke? Language and touch. Ngomong kadang-kadang
saya kalau punya bintang tamu di sini ngomongnya pakai obat lo ya gitu. Enak banget Pak. Iya, ya kan? Goblok. Nah, dan akhirnya sampai ke napasnya segala, napas cara Anda berpikir, semuanya itu akan terkena. Oke, ini semuanya akan terkena. So, the question is that, do you want to use that? Do you want to use that? Balik lagi terserah Anda. Terserah Anda. Tapi saya berani meyakinkan, kalau lo pakai obat, lo nggak keren. Berapapun usia Anda pakai obat, Anda nggak keren. Masih kerenan gua lah. Buat kalian semua, jauhi narkoba, dekati duda. Gimana? Hah? Gimana? Jauhi narkoba. Dekati duda kaya. Kaya lagi. Iya, mending minta duit daripada buat beli narkoba. Ngapain bayar mahal cuman buat nggak sadar. Bener. Iya nggak Pak? Wih, bener. Iya. Kok kamu jadi murah gitu sih? Masa? Oke, baik. Nah, karena kita lihat ya narkoba ini segitu merajalelanya. Tadi saya bicara dengan Anda, kalau misalnya Anda adalah pengguna misalnya, please stop that because it's not gonna help you. Kalau Anda tahu teman Anda yang menggunakan narkoba, peringatkan mereka atau jauhi mereka. Trust me, you don't want to deal with that. Oke, kalau anak Anda, kalau Anda menggunakan narkoba, ingat orang tua Anda. Apa yang terjadi kalau Anda sudah ditangkap? Jatuh miskin di penjara pula. And what after that? Semua kerja Anda selama ini become zero. Dan saya akan membahas tentang abis ini Tentang 1 ton sabu yang digagalin oleh penyelundupannya. kita sudah mengundang penyelundupnya. Bukan, kan penyelundupnya udah ditangkap polisi. Oh, tangkap polisi. Kita ngundang polisinya Polisinya. dengan sabu-sabunya. Nggak ada. Sabu-sabu makanan Jepang kan bisa. Oh iya, sabu-sabu. Tahu nggak sabu-sabu? Nggak tahu ya? Ih, norak sama. Kayak gimana sih Pak? Kita akan mengundang polisi-polisi yang mengungkap kasus sabu 1 ton. Dan itu adalah rekor di Indonesia. 1 ton. Setelah yang satu ini, yang mana-mana tetap dihitam. Gitu. Kita langsung saja mengundang, ini adalah Kombes Kabid Humas Polda Metro Jaya, Raden Prabowo Argo Yuwono. Luar biasa, Pak. Biasa di luar. Bapak lancar banget tadi ngomongnya, padahal panjang, saya ngapalin Pak di situ. Oh gitu. Coba Anda ngapalin, siapa namanya? Lihat saya. Dor. Kombes Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono. Selamat datang Pak. Silakan duduk. Ini menarik sekali nih Pak, karena kita baru saja bahas tentang narkoba, lalu baru saja kepolisian mengukir prestasi dengan 1 ton sabu. Sabu, ya. 1 ton sabu, 1 Iya. ton sabu tuh segede apa Pak? Segede Preti Asmara. Jahat. Mungkin gedean Preti. Oke, segede apa Pak? Ya, kalau dimasukkan mobil box itu ada 2 mobil itu saya. Mobil box ada 2 mobil. Gitu. Wow. Nah itu, oke kita lihat headline-nya dulu coba. Kasih lihat headline-nya. Ini adalah penggagalan penyelundupan 1 ton sabu. 1 ton sabu, lihatin. Polisi amankan 1 ton sabu di kawasan Anyer. Penggerebekan 1 ton sabu di Anyer terbesar di Indonesia. Widih. 1 pelaku tewas dalam penangkapan 1 ton sabu di Anyer. Luar biasa. Ini dia ya, penggerebekannya ya. Penangkapan 1 ton sabu. Oke, baik. Itu kalau sudah diambil, diamankan, biasanya dikemanain itu Pak? Tapi sebelum saya jawab, Mas Dedi ya, Ya. saya ingin nyampaikan dulu Betul. bahwa dari bulan Januari ini sampai Juni ini untuk narkotika di Polda Metro Jaya dan jajaran itu ada yang kita tangkap sudah 2.947. 2.947 Iya, 6 bulan ini ya. 6 bulan. 6 bulan. Kalau kita bagi per bulan itu rata-rata 491. Iya, berarti 400-an per Ya, bulan. sehari itu antara 15 yang kita tangkap. 15. Nah, 15 sampai 16 kasus kita tangkap. Dan itu dari pengguna, penyelundup, Nah, pengedar. itu ada sabu terbanyak. Itu juga orang luar negeri semua. Oh, itu orang luar semua. Semua orang luar negeri semua. Yang kemarin ini baru sejarah ya. 1 ton sabu
dengan kapalnya kita tangkap itu sejarah baru kali ini. Saya sempat membaca berita kemarin, kalau nggak salah Pak Tito atau siapa gitu mengatakan bahwa itu bahkan ada oknum polisi yang mengawal pada saat itu. Oh, itu lain cerita. Itu lain cerita. Lain case, lain cerita. case. Tapi artinya kenapa saya bawa artinya kalau misalnya bisa seperti itu artinya memang uangnya menggiurkan sekali, Pak. Ya, ini saya sebenarnya tidak mau menyampaikan masalah uang ya, nanti masyarakat bisa terkontaminasi. Betul. Mindsetnya nanti lebih baik finish itu. Tapi kalau 1 ton, jadi 1/10 harganya di tempat di Cina sana. 1/10-nya. 1/10-nya Ya, berarti 10 kali lipat jualnya di situ. Dijual di Indonesia 10 kali lipat. Itu di situ. Wow. Nah, ya, 1/10 di sana, 10 kali lipat dapat di Indonesia. Ya. Saya tidak usah bagaimana Baik. Itu berapa orang itu, Pak? Gitu. Pada saat itu? Ada awalnya 4 orang saja. 4 orang. Bukan petugas. Anggota yang ikut. Anggota yang ikut. Anggota yang ikut 1 regu ya. Ada banyak, sekitar orang 15-an kita. 15-an. Ya, kita kan banyak kita kemana-mana itu. Terjadi baku tembak? Dia lari aja. Ya karena kan di pantai di hotel di Anyer itu. Nah, kemudian dia mau turun, dia melihat ada petugas, kemudian dia ada yang lari. Ya kita lumpuhkan di situ. Kita tidak tegas. Makanya saya sampaikan di sini juga Mas Dedi ya, bahwa ini kebanyakan orang asing sudah banyak yang kita lakukan tindakan tegas ya. Betul. Dari Malaysia, dari Cina, dari Taiwan, dari Afrika ya. Ada ya beberapa yang sudah kita lakukan tindakan tegas. Makanya saya mengimbau di sini ya kepada warga negara asing yang akan merusak penghasil Indonesia dengan narkotika, akan menghadapi kepolisian dengan tindakan yang tegas-tegasnya kita lakukan di situ. Pasti ya. Pasti tidak tegas. Pasti ya, Ya. Jurgen. Oke, luar biasa. Keren banget. Dan kita tahu juga kemarin aja bahkan ada sampai hukuman mati segala, Pak. Ya, betul. Sampai berarti artinya kepolisian tidak main-main untuk hal ini. Anggota pun kalau terlibat kita pecat. Anggota pun. Anggota kita pecat. Kita udah komitmen Bapak Kapolda. Gitu. Untuk anggota main-main narkoba bisa PTDH. Gitu. Berarti sebegitu merusaknya, Pak. Ya, itu. Sebegitu merusaknya. Makanya jangan sampai, makanya kembali kita sampaikan, jangan sampai orang asing malah mau menjajah kita Iya, betul. dengan narkoba. Jajah dengan hal yang lain. Hal yang lain. Oke. Kita tidak tegas berarti. Harus tindak tegas. Kenapa ini pelaku kan udah ditangkap, Pak ya? Iya. Pelakunya jadi mempunyai efek jerah nggak? Ini pelaku ini kan berganti-ganti gitu ya. Pelaku ini berganti-ganti dan ini tidak kenal dengan pelaku yang lain. Seperti yang di dermaga, yang di ABK kapal 5 orang ini. Dia nggak kenal dengan yang ada di darat, dia nggak kenal. Semua yang kendalikan dari Cina semua. Dan ini dia mendapat keuntungan 1 orang itu 200 juta. 1 orang. 1 orang. Kalau yang di kapal tadi 400 juta per orang. Per orang. Ya, per orang. Per orang. Ya, kita lihat. Terus habis ditangkap nanti dia nggak jerah nggak, Pak? Ya, nanti makanya kan kita mengharapkan ada hukuman yang terberat-beratnya lah. Berarti ketika ketangkap itu jadi tidak dibalikan ke negaranya ya? Ya. Karena Kita sudah berpikir. yurisdiksinya Ya, Indonesia betul. pada saat itu terjadi ya? Ya, betul. Oke, baik. Pak, luar biasa sekali atas kinerjanya, Pak. Bangga sekali dengan kepolisian Indonesia. Sama-sama ya. Oke. Seperti tadi Pak Argo sudah mengatakan bahwa apabila Anda dari orang asing menyelundupkan narkoba ke Indonesia atau siapapun itu, kepolisian akan menindak Tegas. tegas ya, Pak ya. Oke, sekali lagi Pak, coba sampaikan sekali lagi terakhir, Pak. Kepada warga negara asing yang akan merusak bangsa Indonesia ya, merusak bangsa Indonesia dengan narkotika, berarti perang dengan kepolisian akan kita tindak tegas. Baik, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan membahas tentang artis-artis yang tersandung kasus narkoba. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik pemirsa Hitam Putih, belakangan ini banyak sekali artis-artis yang terciduk oleh kepolisian Indonesia. Tepuk tangan untuk kepolisian Indonesia. Memang kalau orang yang menggunakan narkoba, baik itu masyarakat biasa, mau karyawan, sekalipun artis, dia harus ditindak tegas. Betul? Sekalipun artis bahkan berani ditangkap oleh Pak Polisi. Dan kita akan segera mengundang polisi yang telah menciduk beberapa artis yang sudah ditangkap dan akan kita undang ke sini. Dan ini adalah salah satu target operasi dari Pak Polisi yang diduga
menggunakan sabu setiap paginya? Pak Bos, ngaku sama saya. Apaan? Tiap pagi katanya suka sabu ya? Apaan? Sarapan bubur? Apaan enggak? Luar biasa lo ya tadi ya.